Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Ahmad, guru agama SDN Semelawaro 1 261. Kali ini kita akan belajar bersama di kelas 3 dengan materi ajar kisah kelahiran masa anak-anak remaja Nabi Muhammad SAW. Mari kita ikuti bersama-sama. Anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Kita membaca basmalah bersama-sama, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, marilah kita tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, cinta Islam sampai mati. Orang tua dihormati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam. Yes. Anak-anakku semuanya, kata-kata bijak dari Ali bin Abi Thalib yaitu, bukanlah kesulitan yang membuat kita takut, tapi ketakutan yang membuat kita sulit. Oleh karena itu anak-anakku semuanya, marilah kita belajar bersama-sama. Perlu Pak Ahmad beritahu bahwa capaian pembelajaran untuk materi kali ini adalah peserta didik mampu menceritakan kondisi Arab pra-Islam, masa kanak-kanak dan remaja Nabi Muhammad SAW hingga diutus menjadi Rasul, berdakwah, hijrah, dan membangun kota Madinah. Anak-anakku semuanya, materi kali ini memiliki tujuan pembelajaran, yaitu 1. Anak-anak itu bisa nantinya menceritakan kisah kelahiran masa kanak-kanak dan remaja Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, anak-anak bisa mendemonstrasikan kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi, untuk pertemuan kali ini kita fokuskan pada menceritakan kisah kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba anak-anak perhatikan video kali ini ya. Perhatikan. Halo sahabat Pagi Studio, kali ini kami akan bercerita mengenai seorang lelaki kaya yang sombong dengan seorang pemuda yang cerdas. Semoga ada pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini. Ini dia cerita lengkapnya. Seorang lelaki kaya namun sombong berjalan di keramaian pasar. Sementara itu, di saat yang sama, seorang wanita parubaya penjual minyak samin dengan kendi di atas kepala sambil membawa ember di tangan kanan melintas di hadapannya. Lelaki itu bertanya, "Wahai wanita, dagangan apa yang kau bawa?" Wanita itu pun menjawab, "Minyak samin, Tuan." "Coba, sini aku lihat." Lelaki itu berkata dengan nada suara datar. Dengan susah payah wanita parubaya itu menaruh ember yang ia bawa lalu berusaha menurunkan kendi dan gemetar tangan si wanita membuat kendi berguncang dan sedikit minyak samin tumpah, menetes mengenai baju gamis lelaki itu. Seketika amarah lelaki itu meledak. Tanpa belas kasihan ia menghardik wanita malang penjual minyak samin. "Aku tidak terima. Kau harus membayar bajuku yang kau kotori ini." "Maaf tuan, saya tidak sengaja. Maafkanlah saya." Memelas wanita itu bersimpuh mengiba. "Enak saja, tidak bisa. Ayo bayar bajuku ini." Dan bertambah tinggi suara amarah lelaki itu. Tidak berdaya dengan suara lirih, wanita malang itu memberanikan diri bertanya, "Jika boleh tahu, berapakah harga baju tuan ini?" "Baju ini harganya 1000 dinar. Ayo bayar." Kaget sekali wanita itu. Ia pun mengiba. "Dari mana uang sebanyak itu, Tuan? Saya ini wanita miskin." Emosi dan kesombongan lelaki itu memuncak. "Ah, saya tidak mau tahu itu.
Baju yang kau kotori ini harus kau bayar." Pemandangan menyedihkan ini menyebabkan terhentinya langkah seorang lelaki muda, lalu ia berdiri di sisi wanita malang itu sambil berkata, "Ini uang 1.000 dinar, biar baju tuan yang mulia ini saya yang beli." Ia mengeluarkan kantung uang dari saku bajunya dan memberikannya kepada lelaki jumawa yang lalu menerima dan menghitung uang 1.000 dinar dengan mata berbinar. Wanita itu berterima kasih berkali-kali pada lelaki muda dewa penolongnya itu. Merasa uang yang ia inginkan sudah dia peroleh, lelaki sombong kaya itu hendak melangkah pergi. Tunggu dulu," hardik lelaki muda itu. "Ada apa lagi?" balas si orang kaya sombong ketus. Dengan tenang laki-laki muda itu berkata, "Kan baju Anda sudah saya bayar. Sini, berikan baju itu kepada saya, itu baju milik saya." Terbelalak mata lelaki sombong itu. "Lah, jadi saya harus berjalan di pasar ini dengan telanjang bulat? Itu bukan urusan saya. Bawa sini, saya sudah bayar 1.000 dinar, itu baju milik saya sekarang." Orang-orang yang sedari tadi berkerumun dan geram dengan kelakuan si lelaki sombong, ramai-ramai berteriak, "Ayo buka bajunya dan serahkan bajunya, itu bukan milikmu lagi." Merasa terpojok dengan suara memelas, si sombong menundukkan kepala dan berkata kepada si lelaki muda, "Ini ambil kembali uangmu ini, aku tidak jadi menjual bajuku ini." Lelaki muda itu berkata, "Siapa bilang saya mau menjual baju itu? Saya tidak ingin menjualnya. Sini, serahkan bajuku." Pucat pasi wajah si lelaki sombong. Ia mengibah, "Tolong, jualah kembali baju ini padaku." Setelah mendengar permohonan berkali-kali dari lelaki sombong, akhirnya si lelaki muda itu berkata, "Baiklah, tapi karena baju ini milikku, aku tidak akan menjualnya kecuali dengan harga 2.000 dinar." Pahit dirasa ludah yang terpaksa ditelan laki-laki sombong itu demi mendengar omongan ini. Dengan wajah yang tetap menundukkan kepala, ia lalu mengambil uang 2.000 dinar dari dompetnya, menyerahkan pada lelaki muda dan secepatnya berlalu pergi diiringi riuh rendah suara sorakan orang-orang di pasar itu. Lelaki muda itu lalu mengulurkan uang 1.000 dinar pada wanita penjual samin yang sedari tadi masih tertunduk bersimpuh di dekatnya. "Ibu, ini hadiah dariku untukmu." Saudaraku, ingatlah selalu, siapa yang merendah, Tuhan akan meninggikannya, dan siapa yang sombong, Tuhan akan merendahkannya di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Semoga Tuhan menghilangkan kesombongan dari diri kita. Jika menurut sahabat Bagas Studio cerita ini bermanfaat, bantu kami dengan like, share, dan subscribe channel kami agar kami bisa berbagi cerita dan video inspiratif lainnya. Sampai jumpa. Nah, yang ini juga ya. Silakan diperhatikan, lihat film ini. Cuplikan singkat tentang kisah sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Saya punya cerita kisah burung ababil. Wahai kawan semua, beginilah kisahnya. Ada pasukan gajah, pimpinan Raja Abraha, ingin menghancurkan Ka'bah yang suci. Datang burung ababil dengan berbondong-bondong, pasukan burung laut diutus oleh Allah, membawa batu-batu asalnya dari neraka. Panas, panas, panaslah rasanya. Batunya ada 3, 1 ada di paruh, 2 ada di kaki, yang kanan dan yang kiri. Burung mulai beraksi, batunya dijatuhkan. Hancur, hancur, gajah dan Abraha. Selamatlah Ka'bahnya dari Raja Abraha. Itulah pertolongan Allah yang maha gagah. Umat Islam semua pergi ke tanah suci. Lihat Ka'bah, beribadah haji. Lihat Ka'bah, beribadah haji. Anak-anakku semuanya, ikuti Pak Ahmad ya. Pak Ahmad akan bercerita
Kemudian anak-anak mendengarkan sambil memperagakan apa yang dikisahkan oleh Pak Ahmad. Siap semuanya ya? Suatu ketika, ada pasukan bergajah dipimpin oleh Abraha. Ini adalah raja dari kota Yaman yang ingin menghancurkan Ka'bah. Dia itu iri kepada kota Mekah yang selalu ramai dikunjungi orang. Namun negerinya, yaitu Yaman, tidak dikunjungi orang, padahal dia sudah membangun tempat ibadah yang megah. Dia mengumpulkan tentara bergajah untuk berangkat ke kota Mekah berniat menghancurkan Ka'bah. Pasukan bergajah dan Abraha berbondong-bondong berjalan bersama semuanya dari Yaman menuju kota Mekah yang jaraknya kira-kira 1000 km lebih. Kemudian karena jaraknya sangat jauh, maka pasukan bergajah istirahat dan mendirikan tenda. Karena memang jaraknya sangat jauh, mereka kelelahan dan beristirahat. Selesai istirahat, kemudian pasukan bergajah berangkat bersama lagi, diajak oleh Abraha, diajak oleh rajanya, berangkat bersama-sama. Ketika hendak sampai di kota Mekah, ternyata gajah-gajah itu tiba-tiba berbalik arah dan duduk, tidak mau melanjutkan perjalanan. Hal ini membuat Raja Abraham marah dan menyuruh membangunkan gajah-gajah itu. "Hai gajah, bangun, bangun semuanya gajah." Ternyata tidak ada yang bangun gajah-gajah itu. Tiba-tiba langit gelap dan datanglah burung ababil. "Ada apa ini? Langit gelap. Ada apa ini? Langit gelap. Ada burung, banyak sekali burung." Itu adalah burung ababil. Ia menjatuhkan kerikil panas dari neraka ke pasukan bergajah. Semua pasukan itu terkena api itu dan mati bergelimpangan. Raja Abraha dan pasukan bergajah mati. Bolong-bolong badannya seperti daun dimakan ulat. Setelah peristiwa pasukan bergajah ini yang dikalahkan oleh burung ababil, 40 hari kemudian lahirlah Nabi besar Muhammad SAW. Hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya disebut dengan tahun gajah. Ayo anak-anak, sekarang semuanya silakan berkelompok, membentuk 2 kelompok seperti tulisan yang ada di papan ini. Ayo semuanya bergerak berkelompok, nggih. Nah, anak-anak, saya kasih lembar kerja, nggih. Lembar kerjanya judulnya tulis cerita. Jadi silakan anak-anak tulis cerita kelahiran Nabi Muhammad tadi ke dalam kertas ini. Silakan ditulis ya, berdiskusi bersama-sama kelompoknya. Oke anak-anak, sekarang waktunya kita presentasikan. Kita baca hasil diskusi kalian di dalam kelompoknya tentang kisah cerita kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ayo silakan kelompok yang pertama duluan ya. Untuk kegiatan berikutnya, anak-anak silakan menceritakan, mendemonstrasikan kisah kelahiran Nabi Muhammad tadi dengan cara role playing sendiri ya, tanpa Pak Guru loh. Silakan ya, insya Allah bisa. Nah, Pak Ahmad akan melihat demonstrasi kalian semuanya dan akan menilainya. Bagaimana kalimatnya dalam bercerita itu jelas atau kurang. Bagaimana gerakan-gerakannya anak-anak. Dan juga
Tahu nggak kira-kira anak-anak pesan-pesan dalam kisah cerita tersebut? Oke anak, sampailah pembelajaran kita di akhir. Kesimpulan dari materi hari ini adalah satu, sifat iri adalah sifat yang sangat jelek dan tidak boleh ada pada diri kita. Dan ia akan mendatangkan kerugian bagi kita semuanya. Maka sekali-kali anak-anak jangan mempunyai sifat iri ya. Yang kedua, kesombongan pasti akan kalah dan menemui kerugian. Maka anak-anakku semuanya jangan sekali-kali kita dihinggapi rasa sombong. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita anak-anak berdoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.